Jadi saya hanya berdoa mohon kepada Tuhan. Nggih. Nggih, Oma. Siang malam Nggih. saya hanya menangis pada Tuhan. Nggih, Oma. Halo sahabat Sarapan Sabda dimanapun Anda berada. Hari ini senang sekali karena bisa berjumpa dengan para penonton sahabat setia Sarapan Sabda. Nah, dalam edisi kali ini saya tidak sendirian karena kita sudah kedatangan seorang oma yang masih sangat fresh, masih sangat cantik. Ya, siapa lagi kalau bukan Oma Marta. Selamat pagi, Oma. Selamat pagi. Nah, mungkin pertama-tama ini Gabriel mau mengucapkan dulu terima kasih banyak Oma, matur nuwun sanget karena Oma sudah kerso, Oma sudah berkenan untuk hadir di dalam episode Sarapan Sabda ini, Oma. Iya. Nah, di dalam episode ini Oma, Gabriel mau sedikit bertanya nih tentang bagaimana kehidupan Oma, juga tentang cerita di balik kisah hidup Oma. Pertama mungkin perkenalin diri dulu, Oma. Kan ada pepatah, Oma, tak kenal maka tak sayang. Maka supaya kita semakin mengenal, mungkin Oma bisa perkenalin diri dulu. Nama lengkapnya siapa, Oma? Terus Oma dipanggil siapa? Umurnya Oma sekarang sudah berapa? Monggo, Oma. Nama saya Sumarmi. Ji. Saya aslinya bukan sini, tapi di Salatiga, tapi di luar kota. Oke. Ya, habis itu tahun 65 saya di sini. Iya. Udah punya suami, dapat suami di sini. Iya. Tapi kita puji syukur kepada Tuhan, Allah itu baik buat saya. Oke. Walaupun hati saya sejak kecil tidak punya ibu, Iya, Oma. puji syukur kepada Tuhan kok Tuhan masih menyayangi kita sampai Oke. sekarang. Ji. Nah, Oke, Oma. Mungkin ceritanya singkat sampai situ dulu, Oma. Nanti selanjutnya kita bisa panjang lebar. Ya. Lalu yang kedua, Oma itu berapa bersaudara sih? Kalau boleh tahu? saudara saya itu yang sekandung tuh 3. 3. Oke. Terus yang lain ibu 2. 2. Ji. Heeh. Semuanya udah suwargi? Udah meninggal? Terus yang kakak saya ini sudah meninggal. Udah meninggal, Oma. Nah, cuma saya sama adik saya, Oke, Oma. laki-laki. Ji, oke. Tapi ndak pernah menengok saya, ndak pernah ngabar ke Oke. piye-piye, Ji. Ji, Oma. ndak pernah. Oke, baik, Oma. Itu Iya. tentang keluarga Oma ya, tentang saudara-saudara Oma. Iya. Lalu yang kedua, yang ketiga, kalau Oma ini umurnya sekarang udah berapa tahun, Oma? Saya jadi mantan itu tahun 65. 65. Saya udah umur 16 tahun. Oh, Ji, 16 tahun. Ji. Ya, sampai sekarang. Ji. Terus tahun 80 saya ditinggal mati Oh, Ji. sama Ji. suami saya. Di tahun 1980 ya? Iya. Iya, Oma. Lalu kalau boleh tahu umurnya Oma, umur sekarang usianya berapa? Berapa ya, Kak? Kelahiran berapa, Oma? Tahun berapa lahirnya? Nggak tahu kelahiran saya berapa, cuma Oke. tahu saya itu di surat nikah itu 16 tahun. 16 tahun. Tahun 65. Tahun 65 16 tahun. Iya. Oh, sekarang berarti ke tahun 2035. 35 tambah 16 berapa tuh? 3 4 51. 51 di tahun 2000 Oma sudah 51 tahun. Lalu di 2022 ini tambah 22 tahun. 51 tambah 22 berarti 73, Oma. 73 ya? 73 tahun. Iya. Oke. Supaya pemirsa juga bisa tahu. 73 tahun. Iya. Nah, ngomong-ngomong Oma, setelah kita berkenalan tadi, maka Briel ini mau tanya sedikit kepada Oma Marta. Iya. Oma Marta, boleh cerita sedikit nggak gimana ceritanya sampai Oma bisa masuk ke Panti Reda Rindang Asih 1 ini? Mungkin Oma bisa ceritakan, kok bisa sih Oma sampai mungkin masuk sini? Apakah dikirim oleh anaknya Oma atau seperti apa? Monggo Oma dicerita saja. Ya. Ji. Ya, saya mohon maaf kepada anak-anak saya karena
saya ikut anak mantu itu pikiran saya tidak enak. Oke, Oma. Jadi saya hanya berdoa mohon kepada Tuhan. Ji. Ji, Oma. Siang malam Ji. saya hanya menangis pada Tuhan. Ji, Oma. Tapi Tuhan selalu menyayangi kita, menuntun kita sampai di sini melalui Bu Ani. Ji. Yang tanggung jawab itu Pak Pendeta. Pak Pendetanya, Oma. Baik. Ji. Sama Ibu Pendeta. Jadi saya tidak pamitan sama anak, sama cucu saya tidak pamitan. Oke, Ji. Oma tiba-tiba saja ambil barang lalu pergi, Oma. Oke. Kalau boleh tahu, waktu itu situasi rumah itu masih kosong atau gimana sampai Oma bisa pergi? Saya kan ya udah bilang, aku sesuk meh diparani Bu Ani arep dijak nang panti jompo. Ji. Lah anak mantu saya itu ya tanya, apa wis dipikir tenan? Iya, Oma. Itu. Apa sudah dipikir baik-baik ya? Iya. Dah saya ya cuma gitu tok. Saya ndak pamitan, tapi wong saya mau pamitan dan itu pikiran saya nanti kalau Bu Ani sama Pak Budi datang saya baru pamitan. Iya, Saya Oma. kan gitu. Tapi pagi saya diparani Bu Ani sama Pak Budi, sorenya itu udah pergi. Oh. Anak-anak dan menantu, Oma. Oke. Pergi. Jadi saya malam itu di rumah sendiri. Oke, Oma. Ji. Iya. Terus pagi kira-kira jam 8 atau jam 9 tuh Bu Ani terus sama Pak Budi atau sopire, Iya, terus Oma. Pak Pandito sama teman saya gereja itu 2. Ji. Itu di tempat saya, marani saya. Ji. Iya, Tapi cuma saya pamit sama tetangga saya. Oma. Ji. Bu, tolong nanti dibilang ke sama anak saya mau ke panti jompo. Kok anak-anak saya kan tidak ada rumah. Ji, Oma. Ya itu. Oke, Oma. Dan ketika Oma kemudian masuk di sini, apakah anak-anak itu masih sering menelpon Oma, berkomunikasi dengan Oma, atau seperti apa? Yang nelpon saya itu cuma yang di Bali Lombok. Oh, yang di Lombok, Yuni itu. Ya, Yuni. yang di sini itu malah tidak pernah. Oh, oke. Cuma cucu saya yang di Ngleangan itu sini 1 kali. Iya, Oma. Terus cucu saya yang di Ngablak sini Iya, 2 Oma. kali. 2 kali. Itu toh. Oke, Oma. Ji. Tapi anak-anak saya sendiri Ji. enggak pernah. Tapi ya saya enggak apa-apa lah. Oke, Oma. Ji. Mohon maaf, berarti Oma waktu itu ketika berangkat dari rumah ke Panti Jompo itu dari rumah di Leangan. Leangan, Oma ya. Dan anak dan menantu yang ada di Leangan sudah tidak ada komunikasi. Enggak ada, Oma ya. Ji. Jujur, Oma, apakah Oma merasa sakit hati ya, Oma, dengan mungkin menantu dengan anaknya Oma, atau seperti apa? Ya, kalau merasakan gitu ya saya pasrah sama Tuhan. Ji. Hanya Tuhan yang tahu dalam hidup kami. Oke, Oma. Ji. Biar Tuhan sendiri yang mengetahui itu, Oma ya. Iya. Ji. Saya enggak pernah cerita-cerita sama orang lain. Ji, Oma. Begini enggak. Oke, Oma. Saya ya sama Tuhan. Tuhan. Oke, Oma. Ji. Lalu kalau boleh tahu, apakah selalu ada kerinduan yang besar, Oma, untuk dikunjungi oleh anak-anak, oleh cucu, atau ya udahlah, gini aja hidup saya, atau sebenarnya masih ada kerinduan itu, Oma? Ya naik dipikir gitu ya masih ada kerinduan. Pasti, tapi Oma ya? pasti. Ji. Tapi ya habis gimana, wong cucu saya semua kerja. Ya. Nah anak-anak saya ya semua do sibuk sendiri-sendiri. Ji, Oma. Ya terserah Tuhan. Iya, Oma. Ji. Biar nanti Tuhan sendiri yang mengerjakan. Ji. Baik, Oma. Lalu sepanjang Oma di panti ini, apakah sudah pernah dikunjungi sama anak cucu atau belum pernah sama sekali? Kalau cucu kesini yang di situ Ngablak Ngablak, oke.
2 kali. 2 kali, nggih. Tapi yang di Ngleangan 1 kali. 1 kali, nggih. Yang di Bali Lombok belum sempat ya Oma ya? Belum, soalnya jauh. Jauh, oke. Lah dia tahu itu saya ya ndak pamitan sama dia, tapi apa itu ngebel apa cari Di rumah-rumah panti ya? Oke, coba kita tanya. Jelaskan dulu Oma ya pelan-pelan. Gimana sampai anak-anak Oma itu bisa tahu Oma akhirnya di panti ini? Padahal kan Oma waktu itu pergi nggak pamitan, toh? Iya. Jadi, gimana ceritanya Oma? Ceritanya, wah saya itu ya piye ya. Dalam hidup saya itu ya seperti firman Tuhan itu remuk rendah. Remuk redam. Nggih. Tapi Tuhan sing tahu. Iya. Bukan kita menyolot ke sana kemari enggak. Iya, Oma, iya. Dan waktu itu anaknya Oma yang dari Bali Lombok itu mencoba untuk menghubungi panti-panti jompo yang berada di Semarang, ya Oma ya. Iya. Dan kemudian awalnya mungkin nggak dapat Oma ya, di satu panti itu nggak dapat, di panti lain nggak dapat, sampai di panti ini ngebel, nelpon, ternyata ada Oma Marta di sini ya. Iya. Ada ibunya di sini. Tapi saya belum sampai ke sini, dia udah tahu. Oh gitu Oma. Oh. Belum sampai di sini, dia udah tahu. Bahwa Oma mau masuk ke sini ya. Oke. Lah aku bilang, ya ngebel saya ya melalui Bu Ani itu. Lah kok kowe kok ngerti nak aku neng panti jompo kene, lah aku nganu ngubungi panti-panti. Oke Oma. Mungkin itu dikasih tahu sama kakak yang di Ngabla. Ngabla, tapi enggak tahu di mana, kan Oma. dia enggak tahu. Seandainya andai kata anaknya Oma mau kembali menerima Oma, mungkin yang di Leangan atau juga yang di Lombok itu mau menerima Oma, udahlah Bu, tinggal bareng kami lagi, apakah Oma masih mau atau gimana Oma? Ya nek saya pikir itu kita saya itu enggak mau. Enggak mau Oma? Udahlah, biar sini saja. Hidup mati saya biar di sini. Oke. Soalnya gini, anak-anak saya itu kan sudah balik di Islam. Oke Oma. Udah fanatik, jadi kalau ada orang Kristen, apalagi tetangga-tetangga barang itu kan sudah fanatik semua. Aku itu pikir gini loh, kalau saya terus-terusan di sini, kalau makan ada, minum ada, tapi pikiran nanti nek ada sesuatu saat seandainya dipanggil Tuhan, gimana? Gimana ya? Oke. Siapa yang tahu? Iya. Oh saya seperti di penjara. Gitu. Oke. Betul Oma. Ngomong-ngomong sama tetangga ndak boleh, keluar ndak boleh. Oke. Benar. Iya, saya ndak kerasane gitu loh. Jadi nek wong tuwa iki jenenge wong tuwa nyapu-nyapu ndak boleh. Ngasah-ngasahi ndak boleh. Oh. Oke. Nggak boleh, jadi suruh di dalam aja. Dalam, Coba kalau kamu sendiri seandainya di nganu bisa nggak? Nggak kerasan juga Oma ya? Lah. Jadi di rumahnya Oma yang di Leangan itu seperti itu ya, Oma merasa seperti penjara. Iya, seperti penjara, sulit untuk beradaptasi dengan orang-orang sekitar Oma ya? Iya. Wong saya ke gereja kalau tiap Jumat kedua sama Jumat terakhir itu aja ndak mau ngantar. Oke, iya Oma. Ndak mau ngantar. Baik Oma. Apalagi mantu saya itu kalau ngasih minum, ngasih makanan itu buyut. Buyut itu apa Oma ya? Buyut itu ya anaknya cucu saya. Oke, oh ya buyut Oma, oke. Buyut. Jadi dia ndak pernah masuk ke kamar saya. Oh, oke. Fanatik. Kalau orang Islam kan gitu. Iya, Oma. Baik, kalau Oma. Sudah fanatik, ndak mau. Baik, Oma. Saya tuh pikiran gini loh. Tetangganya kan ada yang mati. Tabrakan di Magelang. Tapi orang Katolik. Oke. Ndak ada yang layak tuh. Oh. Ndak ada yang mengunjungi tetangga-tetangga itu, cuma ngulungi duit udah pulang. Oke Oma. Betul. Baik Oma. Ya Oma. Betul fanatik betul.
Baik Oma. Mungkin sampai situ aja ceritanya Oma ya. Iya. Nanti supaya nggak panjang lebar nanti cerita tentang itu. Lalu Oma, apakah ada sabda Tuhan yang menguatkan Oma ketika berada di panti jompo ini? Ada nggak sabda Tuhan yang begitu mengena, begitu menyentuh hati Oma? Ada. Ji. Berserahlah kepadaku. Berserah kepada aku. Dan juga tentang hati yang remuk redam tadi itu Oma ya. Nah, Ji. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Oke Oma. Gabriel boleh sedikit baca nggak tadi yang titipan Oma ya? Boleh. Jadi sebelum syuting ini Oma Marta sudah menitipkan satu ayat kitab suci yang sangat menguatkan Oma di dalam masa-masa tuanya di panti jompo ini. Ya. Dari Mazmur 51 ayat 19 Oma. Ya. Temanya, topiknya itu tentang pengakuan dosa. Ya, Dikatakan begini Oma. Ya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Itu Oma. Tuh. Mengapa itu sangat menyentuh Oma? Kok bisa sih? Iya, enggak tahu itu. Oma rasa apakah sungguh-sungguh hidupnya Oma itu hancur? Hancur. Hancur Oma. Sungguh hancur. Habis gini ya, saya ditinggal mati suami saya itu. Oke, Oma. Ditinggali anak 3. Anak 3. Masih kecil-kecil. Ji. Suami saya tuh padahal enggak kerja. Ji. Jadi masih ada di pondokan. Oke Oma. Mondok rumahnya orang itu sampai berapa? 13 tahun. Oh, iya Oma. Loh. Tapi sing saya pondok itu baiknya bukan Oh, main. baik ya. Betul. Ji Oma. Nggak pernah kok jare maki-maki, nggak pernah. Ji. Jadi dirangkul seperti keluarga. Keluarga. Iya. Padahal saya mondok itu ngontrak ngasih uang ndak. Iya, betul ya Oma ya. Oke. Ji. Itulah pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Ji. Oke. Jadi Oma membesarkan 3 anak itu Oma ya. Oke. Membesarkan 3 anak ini Dengan cara apa kok? Apakah Oma bekerja atau gimana waktu itu? enggak. Enggak. Saya jualan. Jualan apa Oma kalau boleh tahu? Jualan bubur. Bubur. Itu toh nasi. Oke, iya Oma. Nah, sama gorengan. Wah. Ji. Dan Tuhan mencukupkan Oma ya selalu. Iya. Oke. Ji. Tapi besok anak-anak saya sudah besar. Kena pengaruh. Oh, kenapa ngaruh? Ji. Tahu toh? Iya Oma. Iya. Iya. Anak-anak sudah besar itulah yang marahi remuk rendam. Oke. Ji. Kena pengaruh sama saudaranya sendiri. Adik suami saya itu kan tidak punya anak. Ji. Dia bojo sampai berapa tahun tidak punya anak. Ji Oma. Nah, terus rumahnya ya deket sama saya. Itu yang mengaruh. Udah anak saya yang leangan itu udah SMP. Oh. Saya nyekolahnya sampai SMP toh. Oke. Anak saya yang di Ngabla itu juga SMP. SMP. Ji. Itu besok anak saya sudah gede, yang di Ngabla itu disuruh karo BBA. Oke Oma. Tahu ya BBA? Ji. Ya, terus anak saya yang di Ngleangan itu kalau ikut saya enggak boleh. Oh. Disuruh ikut BBA juga. Bibinya juga. Nah, Ji Oma. lah aku cuma sendirian gitu. Ji. Jadi kan ya suami saya itu kan dulunya ya enggak kerja. Ji. Terus enggak ketang kecil-kecil. Saya nang pondokan tuh 13 tahun. Oke. Enggak ketang kecil saya iso punya rumah. Ji Oma. Tapi saya ketinggalan utang. Oh. Rumah saya jual. Saya untuk nyarutang itu. Ji. Habis itu masih turah 10 juta. Ji Oma. Karena ada tetangga saya itu Yu, tahu ya Yu ya. Duitnya aja mbok long-long titip nang ngebangse turahne sing mbok ki nyarutang. Engko tak goleke omah nang Kleangan gitu. Oke Oma. Tapi selalu Oma percaya bahwa Tuhan selalu menyertai Oma ya. Oke Oma. Ji, mungkin yang terakhir ini karena waktu sudah mepet Oma, kita mau ibadat di panti jompo ini, udah waktunya ibadat. Mungkin yang terakhir Oma,
adakah pesan-pesan khusus yang yang Oma mau sampaikan untuk anak-anak Oma dan cucu-cucu Oma? Ini kan video ini kan bersifat abadi, Oma. Ya. Jadi sampai kapanpun, mungkin cucunya Oma sudah besar, anaknya Oma sudah semakin tua, mereka masih bisa melihat video ini. Monggo Oma mau disampaikan kepada siapa dulu masing-masing, silahkan. Silahkan disampaikan kepada anak-anak apa yang selama ini mungkin terpendam dalam hati Oma. Ya, saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Semoga anak-anak saya diberkahi lah Tuhan. Inji, Oma. Inji. Anak yang di Ngleangan, yang di Ngablak, yang di Bali Lombok, semoga dilindungi, diberkahi sama Tuhan. Inji. Saya udah banyak sekali loh dapat mujizat Tuhan. Oke, Oma. Inji. Habis suami saya mati, Inji. saya sakit 2 bulan. 2 bulan. Padahal saya udah ndak punya apa-apa belas. Inji. Kalau makan itu aja yang saya iloni 13 tahun itu yang ngasih beras. Oke. Buat makannya anak saya. Inji, baik Oma. Inji. Betul. Iya, Oma. Lah terus ada tetangga saya ya teman baik tuh. Inji. Ayo tak presake nang gone dokter gitu. Saya dipresake. Inji. Malah bilang gini, "Lah wong lara kaya ngene kok ora digawa ning rumah sakit. Inji. Arep ngentekke sapi pira?" Inji. Oke. Saya malah dihina gitu. Iya, Oma. Sama dokter. Tapi Oma tetap kuat, Oma, ya waktu itu ya. Saya tetap kuat. Iya, Oma. Baik. Malam saya itu malahan Inji. ada yang marani saya tidur gitu. Iya. Saya dijamah langsung Sembuh. Oke. seperti apa, Romo pakai jubah tapi sini peletnya merah. Inji. Betul, saya didoakan. Kira-kira jam berapa datang itu jam 12. Iya. Jubahnya pakai pelet merah gitu. Inji. Tapi sini pakai mahkota. Inji. Dan Oma percaya waktu itu adalah Tuhan sendiri yang menjamah ya. Oke, Oma. Mungkin sampai situ dulu, Oma, karena waktu kita juga semakin terbatas, Oma, ya. Oke. Yang terakhir mungkin untuk cucu-cucu Oma, apakah ada pesan khusus yang Oma ingin sampaikan kepada cucu-cucu? Nggak usah lah, udah do apa Ngerti, itu. Oma, ya. Zaman sekarang itu malah pinter anak-anak sekarang. Oke, baik, Oma. Ji. Oma, ya, baik, Oma. Daripada naik uang tua mbiyen kan. Siap. Oke, Oma. Oke, Oma. Dan yang terakhir mungkin mau tanya kepada Oma, apakah Oma di dalam rumah tua ini sudah siap apabila saatnya nanti juga Tuhan akan memanggil Oma kembali ke rumah Bapa? Apakah sudah siap itu, Oma? Siap. Siap, Oma, ya. Siap. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Iya. Ya, Oma, ya. Oke. Siap. Ji. Baik, Oma Marta, terima kasih banyak atas kesempatan ini, Oma. Iya. Dan kita akan menutup pertemuan kita episode ini dengan doa bersama, Oma, ya. Iya. Kita mau Tapi berdoa saya bersama. punya permintaan sama Tuhan. Iya, gimana, Oma? Silahkan. Aku nek dipanggil Tuhan aku siap, tapi jangan sampai merepot ke yang banyak-banyak. Oke, baik, Oma. Betul enggak? Iya, betul. Pasti Tuhan akan menjaga itu, Oma. Ya. Oke, itu permintaan Oma. Oke, Ya. baik, Oma. Kita tutup episode ini dengan doa bersama, Oma. Ya. Kita siapkan hati kita untuk berdoa dan Ya. nanti saya akan memimpin secara Katolik, Oma, ya. Ya. Mohon izin. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat penyelenggaraan kasih-Mu dalam hidup kami. Teristimewa Engkau mempertemukan hamba-Mu ini dengan Oma Marta dalam episode untuk berbincang-bincang tentang keluh kesah pergulatan yang sedang Oma Marta hadapi. Kami mohon berkat-Mu bagi Oma Marta di dalam rumah sepuh ini, di dalam panti jompo ini. Semoga Oma Marta senantiasa Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, kegembiraan, dan rahmat sukacita di dalam menjalani masa-masa tuanya ini. Mohon berkat-Mu pula bagi anak-anak dan cucu-cucu dimanapun mereka berada. Semoga mereka semua dapat menjadi anak yang takut kepadamu, dan juga cucu-cucu dapat menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam iman akan Engkau dan senantiasa menyandarkan diri kepadamu. Mohon berkat-Mu juga bagi Oma yang berada di panti ini dan siapa saja yang merawat Oma, sehingga Engkau memberikan rahmat-rahmat yang mereka butuhkan. Akhirnya ya Bapa, kami serahkan segala pergulatan, pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkaulah Allah yang maha mengetahui, yang maha mengerti akan segala kebutuhan hidup kami.
Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan hati kita memohon berkat Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Oma Marta dan juga keluarga Oma, anak-anak, cucu-cucu, dimanapun mereka berada, serta masa tua Oma di panti jompo ini, senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Oma Marta atas kesediaan Oma. Dan yang terakhir Oma berkenan ya ditayangkan video ini Oma ya? Berkenan Oma. Oke, baik, akhir kata para pemirsa, saya Frater Gabriel Singgi bersama dengan Oma siapa? Marta. Mau pamit undur diri untuk mengakhiri episode ini. Matur nuwun dan berkah dalam.